Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Perkenalkan nama saya Eni Wulandari. Saya sebagai dosen di program studi pendidikan teknologi informasi Universitas Muhammadiyah Sukabumi dengan NIDN 0403118402. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan untuk keperluan Serdos tentang bidang pengajaran. Di sini saya akan memaparkan tentang mata kuliah yang saya ampu, yaitu metodologi penelitian untuk teknologi informasi. Nah, mata kuliah ini adalah mata kuliah untuk mahasiswa semester 7 dengan bobot 3 SKS. Untuk capaian pembelajaran pada mata kuliah ini adalah mahasiswa diharapkan mampu menyusun proposal penelitian dan menyusun laporan skripsi sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku serta sesuai dengan etika yang ada dalam penulisan karya ilmiah. Selain itu, mahasiswa juga diharapkan mampu untuk mengakses jurnal yang bereputasi sebagai sumber referensi, serta mahasiswa mampu mempublikasikan hasil tugas akhir atau hasil skripsinya dalam jurnal yang terindeks. Materi dalam mata kuliah metode penelitian pendidikan TIK yang pertama adalah pendekatan metode penelitian pendidikan, terus ada metode penelitian kuantitatif, metode penelitian kualitatif, ada metode penelitian pengembangan, terus ada metode penelitian PTK. Nah, di situ dalam satu semester mahasiswa nantinya di akhir itu harus mempresentasikan minimal satu proposal. Boleh proposal penelitian, proposal penelitian berupa penelitian kuantitatif maupun pengembangan yang dipilih sesuai dengan keminatan dan keahlian mahasiswa masing-masing. Untuk metode dalam mata kuliah ini saya menggunakan ceramah, terus ada collaborative learning, ada project based learning, serta ada pembelajaran mandiri. Untuk bobot penilaian itu ada UTS, ada UAS, ada tugas terstruktur, ada keaktifan, serta kedisiplinan. Adapun tahapan DIA pada pembelajaran metode penelitian pendidikan teknologi informasi, yaitu yang pertama delivery, yaitu saya menyampaikan materi secara langsung, baik secara offline saya sampaikan di kelas, bertemu langsung bertatap muka dengan mahasiswa. Ada juga yang berbantuan aplikasi seperti Zoom ataupun Google Meet, serta menggunakan LMS. Untuk interaksi, saya ada diskusi, terus tugas saya sampaikan lewat LMS, di mana mahasiswa bisa mengakses, mengumpulkan, serta kita berdiskusi, tanya jawab tentang tugas, tentang materi di LMS. Serta untuk asesmennya, saya menggunakan ada kuis, biasanya di akhir materi, terus ada UTS, UAS, serta ada tugas. Untuk perkuliahan dari sejak pandemi tahun 2020 di Universitas Muhammadiyah Sukabumi itu menggunakan hybrid. Jadi selain bertatap muka juga menggunakan LMS, yaitu elearning.umi.ac.id. Jadi di situ untuk presensi mahasiswa lewat e-learning seperti itu. Nah, nanti setelah ini saya akan menampilkan video pembelajaran tentang mata kuliah metodologi penelitian TIK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman atas kehadirannya. Untuk mata kuliah metodologi penelitian di minggu kali ini kita secara daring.
Jadi kebetulan karena di kampus ada acara, jadi ruangannya lagi ada mastaka, ruangannya untuk kegiatan mastaka, untuk perkuliahan hari ini karena ada himbauan, jadi kita laksanakan secara daring. Oke, minggu kemarin kita sudah membahas tentang pendekatan penelitian, terus ada variabel, terus ada tugas. Tugasnya yaitu membuat judul, nanti tolong dipresentasikan. Jadi nanti tolong dipresentasikan untuk tugasnya yang minggu kemarin. Sebelum presentasi saya mulai dulu, saya izin share screen. Sebentar, saya izin share screen untuk sudah terlihat ya. Oke, ini materinya. Nah, rumusan masalah penelitian, di mana rumusan masalah penelitian itu dimulai diawali dengan pemikiran teoritis ke arah empirik dan diawali dari dunia empirik ke arah teoritis. Itu dua pendekatan dalam penyusunan rumusan masalah. Nah, hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan dalam merumuskan rumusan masalah. Jadi sebelum rumusan masalah kita nanti adalah latar belakang masalah. Nah, situasi atau keadaan mengenai masalah yang ingin diteliti. Jadi kita biasanya observasi awal ke sekolah, karena kita di pendidikan, jadi observasi awal ke sekolah, kita observasi tentang metodologi, tentang metode pembelajaran bisa, tentang medianya bisa, kita observasi bisa secara langsung dalam artian kita ke kelas, terus bisa wawancara dengan gurunya, terus wawancara dengan siswanya atau peserta didiknya. Jadi seperti apa pembelajaran selama ini KBM. Nah, kita di situ bisa nanti mendapatkan masalah. Nah, masalah yang kita teliti atau kita observasi di awal penelitian sebelum kita terjun ke penelitian, itu nanti akan digunakan. Oh, ternyata sekolah A atau sekolah B itu ada masalah tentang media. Nah, dari situ maka bisa kita angkat menjadi judul. Setelah itu karena berdasarkan masalah yang sesuai dengan atau fakta, masalah yang real ya, masalah real dalam sekolahan seperti itu. Nah, terus yang kedua ada argumentasi secara mendalam tentang mengapa masalah itu perlu diteliti. Nah, kalau kita sudah observasi, kita tahu keadaan kondisi real sekolah tentang cara mengajar guru, tentang metodenya, tentang materinya, tentang medianya. Setelah itu kita ketika mengangkat masalah itu kita paham kenapa masalah itu perlu diteliti, karena ya memang sekolah itu ada masalah. Jadi kita mencoba untuk mengangkat masalah itu ke dalam skripsi teman-teman. Setelah itu kan kita mencari solusinya. Nah, solusinya apa? Misalnya media, berarti nanti teman-teman mencoba membuat media, mengembangkan media yang fungsinya untuk memecahkan masalah yang ada di sekolah. Misalnya di sekolah SMK Muhammadiyah yang depan kampus seperti itu. Terus, nah, ada yang ketiga, hal-hal yang telah diketahui atau belum diketahui mengenai masalah yang diteliti. Jadi boleh hal-hal yang sudah diketahui atau yang belum diketahui. Kalau kita observasi awal berarti kan sudah ada, oh ini ada masalah, saya ingin teliti, saya ingin mengembangkan media atau model atau metode pembelajaran yang fungsinya atau manfaatnya nanti bisa dipakai untuk menyelesaikan masalah yang timbul atau yang ada dalam di sekolahan. Terus nomor 4, pentingnya penelitian tersebut baik pertimbangan teoritis maupun praktis. Nah, biasanya kan ketika penelitian itu kan ada manfaat. Nah, manfaat secara teoritis itu apa? Nanti terus manfaat secara praktis, misalnya untuk
membantu siswa memahami materi, membantu guru menyampaikan materi ke siswa. Nah, seperti itu. Itu hal-hal yang perlu diperhatikan dalam merumuskan latar belakang masalah. Nah, ketika kemarin judul sudah ya nanti dibahas. Nah, rumusan masalah. Nah, latar belakang masalahnya itu apa? Jadi kita harus melakukan studi pendahuluan yang harus dilakukan oleh peneliti dalam penyusunan latar belakang masalah. Jadi udah ada masalah, terus kita cari teori-teorinya tentang yang melatari masalah itu timbul. Misalnya, medianya seperti apa yang digunakan. Terus kita nanti secara teori media itu apa saja. Nah, yang pas atau yang cocok media apa yang dikembangkan untuk menyelesaikan masalah, misalnya di SMK Muhammadiyah tentang materi atau mata pelajaran A. Nah, itu setelah ada masalah kita perlu ada studi pendahuluan. Kita baca-baca teorinya, studi literatur yang merujuk ke sana, ke masalah yang tadi sudah kita observasi di awal, kita temukan waktu observasi di awal. Nah, untuk apa studi pendahuluan? Nah, studi pendahuluan yang harus dilakukan oleh peneliti dalam penyusunan latar belakang masalah adalah adakah teori yang mendukung terhadap masalah yang dihadapi atau diamati. Jadi kita cari teorinya. Terus adakah data, fakta, informasi yang mendukung untuk menjawab pemecahan masalah tersebut. Misalnya, kita cari jurnal, kita cari penelitian yang terdahulu atau penelitian yang relevan, yang sesuai dengan masalah yang kita angkat. Kalau misalnya dengan media, berarti kita cari datanya. Media itu media pembelajaran itu seperti apa, fungsinya, macamnya. Terus kita cari jurnal yang jurnal misalnya tentang penelitian tentang media pembelajaran. Atau kita cari penelitian relevan atau penelitian yang sudah dilakukan yang dahulu tentang media pembelajaran. Ini contoh kasusnya misalnya media pembelajaran. Nah, kita cari data, fakta, dan informasi yang mendukung untuk menjawab pemecahan masalah tersebut. Jadi bukan hanya udah ini dapat masalah terus sudah enggak, tapi kita setelah itu kita kaji tentang boleh dari jurnal, dari penelitian yang terdahulu, dari buku, jadi teori, jadi biar kita paham, benar-benar paham apa yang masalah apa yang akan kita angkat. Nah, hindarkan terjadinya duplikasi dalam penelitian yang akan dilaksanakan. Nah, ini perlu digarisbawahi tentang plagiat ya. Jadi jangan sampai kita penelitiannya sama persis dengan kakak tingkat, jangan. Jadi karena sekolahnya berbeda, terus observasi awal, pasti masalahnya juga berbeda. Jadi hindarkan tentang plagiat ya. Nah, terus memperoleh argumentasi tentang pentingnya masalah yang diamati atau yang kita observasi awal. Jadi fungsinya apa? Peneliti itu mempunyai wawasan yang luas tentang masalah yang diteliti. Jadi kenapa kita perlu mengkaji? Kenapa kita perlu baca jurnal, kita baca penelitian terdahulu yang relevan dengan masalah yang kita teliti, biar kita itu paham benar, masalahnya tentang media. Nah, media yang seperti apa yang akan saya kembangkan supaya media hasil dari pengembangan saya itu bermanfaat dan bisa meningkatkan hasil belajar di SMK Muhammadiyah misalnya. Nah, itu kita harus benar-benar mengkaji ulang biar kita paham nantinya ketika nanti kita ujian atau seminar, kita biar tahu ini loh masalahnya ini, dasarnya ini. Kan kita skripsi ya, skripsi itu penelitian ilmiah, dasarnya kan harus ilmiah juga berdasarkan hal-hal ilmiah. Jadi tidak ya seperti ini, tidak boleh jawabannya seperti itu. Jadi nanti harus benar-benar ilmiah berdasarkan data, fakta, dan informasi yang relevan. Contohnya jurnal, terus penelitian relevan. Jadi bukan ya karena saya pengen seperti itu. Jadi karena kita akademisi, teman-teman kan mahasiswa, jadi kan kaum intelek, harusnya kan memang ketika berargumen apalagi tentang skripsi, tentang penelitiannya ya benar-benar harus bisa dipertanggungjawabkan. Jadi harus sering banyak membaca, mengkaji
semuanya teori-teori yang mendukung penelitian. Nah, peneliti dapat melaksanakan penelitian secara efisien, baik mengenai waktu, biaya maupun tenaga. Ketika kita meneliti, kita paham benar apa yang akan kita teliti, kita jadinya nanti akan efisien dalam segi waktu, biaya maupun tenaga. Dalam artian kita tidak pusing di tengah jalan. Ini mau apa ya? Jadi kalau misalnya kan skripsi seperti itu ya, kadang pengembangan setelah itu mentok. Nah, biar tidak mentok, biar kita efisien waktu, tenaga, biaya, kita harus paham benar-benar di awal. Jadi kita mau ngapain? Latar belakangnya apa sih? Kenapa saya bisa mengembangkan media? Nah, karena harus kuat. Nanti argumennya latar belakangnya observasi awal. Terus saya kaji ulang, saya membaca jurnal, saya membaca penelitian yang terdahulu, yang sesuai dengan materi atau masalah yang saya teliti. Nah, biar seperti itu, jadi argumennya biar kuat. Terus bisa menghemat waktu, biaya, dan tenaga. Karena apa? Karena kita tahu apa yang akan kita lakukan, langkah-langkahnya jelas. Setelah observasi, saya mengembangkan media, setelah itu misalnya uji coba, habis itu validasi, setelah itu uji coba lagi ke sekolah, nah baru nanti bisa digunakan. Nah, kita tahu step by step penelitian kita, jadi kita bisa menghemat waktu seperti itu. Sampai sini ada yang ditanyakan? Belum ada, Bu. Oh iya. Nah, ini sumber-sumber apa yang bisa digunakan dalam kita membuat latar belakang masalah. Nah, ada perpustakaan, ada pertemuan ilmiah, misalnya seminar, hasil dari seminar, ada hasil penelitian terdahulu yang tadi saya sampaikan, ada jurnal, ada pernyataan pemegang otoritas, ada pengalaman pribadi peneliti, misalnya Mbak Ayu udah mengajar. Nah, misalnya dari pengalaman Mbak Ayu mengajar seperti ini. Jadi kan pengalaman pribadi peneliti itu bisa terus mengadakan pengamatan lapangan yang tadi observasi awal, terus dari internet kan banyak sekali. Kita bisa mengakses jurnal, e-book, semuanya di internet. Jadi itu sumber-sumber yang bisa digunakan dalam kita menyusun latar belakang masalah. Penting karena itu yang mendasari. Judul yang saya angkat ini loh, alasannya ini. Nah, alasan itu harus dijabarkan, harus dijelaskan berdasarkan apa ya? Berdasarkan teori, berdasarkan jurnal, berdasarkan observasi lapangan yang harus nanti disusun dalam latar belakang masalah, sehingga orang yang membaca latar belakang masalah yang teman-teman susun itu langsung paham, oh ternyata alasannya seperti ini. Kenapa judul ini diangkat? Karena alasannya dijelaskan di latar belakang masalah, seperti itu. Nah, ada rumusan masalah, kemarin judul sudah, variabel sudah, ada rumusan masalah. Nah, masalah itu apa? Masalah adalah penyimpangan antara yang diharapkan dengan kejadian atau kenyataan yang dapat diselesaikan. Jadi ada penyimpangan atau ada sesuatu hal yang ini antara kenyataan dengan di lapangan atau hal yang diharapkan dengan kenyataannya berbeda. Jadi harapan kita dengan kenyataannya berbeda. Jadi itu masalah. Biasanya ada kesenjangan. Nah, terus masalah timbul karena adanya tantangan, adanya kesangsian ataupun kebingungan terhadap suatu hal atau fenomena, adanya kemenduaan arti atau ambigu, adanya kesangsian dan rintangan, adanya celah atau gap baik antara kegiatan atau antar fenomena, baik yang telah ada maupun yang akan ada. Jadi kalau misalnya dalam pembelajaran harapannya materi itu bisa terserap, bisa tersampaikan oleh siswa. Siswa bisa menerima atau menyerap materi yang disampaikan guru. Ternyata ada kesenjangan apa? Yang diharapkan guru, siswa dapat paham materi dalam satu kali pertemuan. Ternyata ini dalam satu kali pertemuan, 2 kali pertemuan siswa itu belum memahaminya. Nah, itu kan berarti ada kesenjangan. Ternyata itu ada penyimpangan atau kesenjangan yang diharapkan dengan kenyataan. Setelah diteliti, oh ternyata ada nih di medianya, ternyata medianya yang digunakan kurang menarik. Jadi siswanya
perhatiannya atau fokusnya kurang. Oh ternyata materi ini atau mata pelajaran ini membutuhkan media yang menarik dalam penyampaiannya. Misalnya. Jadi itu masalah. Jadi masalah itu biasanya ada penyimpangan, ada kesenjangan. Jadi ada yang diharapkan dengan kenyataannya berbeda, itu masalah. Nah, kalau kemarin sudah kita bahas tentang pendekatan penelitian, kalau berdasarkan datanya kemarin ada kualitatif, ada kuantitatif, terus ada PTK, ada pengembangan. Nah, ini rumusan masalah itu juga nanti berdasarkan dari judul. Nanti kita bahas, teman-teman sudah membuat judul. Nah, rumusan masalah penelitian untuk penelitian kuantitatif bisa menggunakan kalimat tanya. Nah, biasanya atau rumusan masalah itu bentuknya kalimat tanya. Jadi, bentuk rumusan masalah itu kalimat tanya biasanya. Nah, ini untuk penelitian kuantitatif, misalnya apakah ada korelasi hubungan antara motivasi dengan prestasi kerja karyawan. Terus apakah ada pengaruh promosi terhadap peningkatan volume penjualan. Nah, ini contoh rumusan masalah untuk penelitian kuantitatif. Kalau penelitian kualitatif sama kalimat tanya, tetapi kalau tadi ada korelasi, ada pengaruh, kalau kualitatif nih, bagaimana pengembangan model pengendalian internal yang sesuai dengan kondisi perusahaan. Contoh yang kedua, mengapa konflik organisasi muncul. Nah, di sini perbedaannya apa teman-teman? Kuantitatif dan kualitatif untuk rumusan masalahnya. Jadi rumusan masalah itu tergantung dari judulnya. Kalau hubungan berarti rumusan masalahnya hubungan. Ketika pengaruh judulnya ya berarti rumusan masalahnya pengaruh. Seperti itu ya. Nah, ini kalau kualitatif bagaimana pengembangan model pengendalian internal. Mengapa konflik organisasi muncul. Nah, itu tergantung dari judulnya. Ya, ada yang tanyakan Mbak? Silakan. Kalau misalkan di judul awalnya itu pemanfaatan, itu berarti masuknya ke penelitian apa? Contohnya pemanfaatan apa? Misalkan kan di sini Ayu membuat pemanfaatan e-learning pada platform Google Form gitu. Nah, untuk itu jadi masuknya ke penelitian kualitatif atau kuantitatif? Pemanfaatan itu biasanya kuantitatif. Jadi pemanfaatan. Jadi misalnya itu kan memanfaatkan. Jadi nanti dampak dari memanfaatkan itu kuantitatif seperti itu. Jadi misalnya bisa nanti bagaimana pengaruh pemanfaatan media A terhadap prestasi belajar. Coba judulnya Mbak Ayu apa? Boleh share screen? Sebentar. Ya, boleh share screen. Apa sudah terlihat, Bu? Sudah terlihat, silakan Mbak. Di sini kan Ayu membuat dua judul. Nah, untuk yang pertama itu pengembangan multimedia interaktif pada mata pelajaran komputer dan jaringan dasar untuk meningkatkan prestasi siswa kelas 10 di SMKN 1 Pertanian Sukaraja. Nah, untuk ini Ayu udah ada gambaran untuk multimedianya seperti apa, cuman untuk aplikasi yang akan digunakan itu belum ada gambaran untuk memakai aplikasi apa. Nah, untuk yang kedua ini pemanfaatan e-learning pada platform Google Form di tengah pembelajaran di era 5.0 di SMK Negeri 1 Pertanian Sukaraja. Nah, untuk ini kan sekarang lagi memulai lagi
pembelajaran offline, sedangkan kemarin kan sudah lama menggunakan online gitu ya selama 2 tahun ini. Tetapi pada pembelajaran ini kan masih tetap harus menggunakan teknologi seperti itu. Nah, mungkin salah satu teknologi yang digunakan itu e-learning yang digunakan yang dasar untuk SMK itu Google Form gitu Bu. Untuk misalkan mengumpulkan tugas dan mengerjakan tugas dan lain-lain seperti itu. Mungkin itu gambaran besarnya aja sih Bu. Ya. Oh, kalau ini kualitatif Mbak, pemanfaatan e-learning pada platform. Nah, ini kan kualitatif survei ya. Jadi ini survei tentang pemanfaatan e-learning pada platform Google Form ini untuk siswanya berarti ya. Untuk siswanya ya Mbak ya. Iya, untuk siswa. Jadi ini fasilitas dari guru untuk gimana caranya tetap memfasilitasi dengan teknologi, misalkan dalam mengumpulkan tugas atau memberi tugas dengan platform Google Form ini gitu. Jadi tugas itu tidak hanya diberikan secara dikasih soal dengan lembar kertas, tetapi juga memanfaatkan teknologi seperti itu. Oke, jadi ini pemanfaatan e-learning ini pengennya nanti Mbak Ayu masuknya mau arahnya kemana? Maksudnya pemanfaatan e-learning, tanggapan dari siswa tentang bagaimana nih e-learning atau platform Google Form ini, atau seperti apa? Atau oh ternyata e-learning ini sangat membantu. Oh ternyata dengan adanya e-learning pada platform Google Form ini membantu guru siswa terhadap prestasi atau memudahkan atau seperti apa? Mungkin bisa dijelaskan gambarannya inginnya dari judul ini seperti apa? Untuk gambaran yang Ayu pikirkan sih ini untuk membantu untuk menunjang pembelajaran aja sih Bu, karena kan di SMK ini juga Ayu waktu itu pernah mengajar di TKJ ya, di TKJ. Dan di situ kan mungkin lebih ke pemanfaatan kayak teknologi tentang komputer jaringan di situ. Jadi untuk membantu guru maupun siswa dalam pembelajaran seperti itu. Ini kualitatif ini Mbak. Jadi pemanfaatan e-learning, jadi nanti bisa survei, bisa pakai angket, bisa pakai untuk pengambilan datanya ya, bisa pakai angket, bisa dokumentasi, bisa wawancara, dan ini kalau yang atas jelas itu pengembangan, kalau yang bawah ini kualitatif seperti itu. Jadi berarti bagaimana pemanfaatan itu rumusan masalahnya, bagaimana pemanfaatan e-learning pada pemanfaatan e-learning di SMK Negeri 1 Pertanian Sukaraja. Rumusan masalahnya seperti itu. Bagaimana pemanfaatan e-learning. Jadi seperti itu. Kira-kira Ayu udah pernah ngajar ya. Jadi kalau udah pernah ngajar malah lebih gampang. Maksudnya kan dari pengalaman pribadi. Jadi kan tahu kendalanya seperti apa, bisa diangkat untuk penelitian. Jadi kendalanya seperti apa. Ketika mengajar itu kan bisa dilihat dari sisi entah metodenya, entah siswanya, entah materinya, model pembelajarannya, medianya, jadi kan banyak seperti itu. Jadi kalau ini rumusan masalahnya berarti bagaimana pemanfaatan e-learning di SMK Negeri 1 Pertanian Sukaraja. Jadi pemanfaatan e-learning pada platform Google Form di SMK Negeri 1 Pertanian Sukaraja seperti itu. Jadi satu nggak apa-apa karena memang ininya hanya satu kan, hanya pemanfaatan e-learning seperti itu. Berarti ya bagaimana pemanfaatan e-learning seperti itu. Ya, ini pengembangan multimedia interaktif. Berarti ini media ya Mbak? Itu media. Pengembangan multimedia media pembelajaran interaktif ya. Ya, pengembangan multimedia interaktif pada mata pelajaran komputer dan jaringan dasar untuk meningkatkan prestasi siswa kelas 10 di SMK Negeri 1 Pertanian Sukaraja. Itu juga nggak apa-apa, kalau hasil dari observasi atau dari pengalaman mengajar di sana, silahkan. Jadi seperti itu. Jadi nanti di
pikirkan maksudnya mau pakainya aplikasi apa, apa pengembangan apa medianya ini mau pakai aplikasi seperti apa. Yang jelas disesuaikan dengan mata pelajarannya. Terus disesuaikan dengan siswanya. Kalau di sana sudah full sarananya, jadi silahkan. Kalau misalnya sarananya, misalnya labnya belum terlalu penuh, belum full, belum ada, tapi siswanya sudah ada HP semua, nah itu bisa misalnya berdasarkan analisa lapangan, pengembangannya untuk medianya itu bisa diunduh di Android seperti itu. Jadi memudahkan siswa untuk belajar di mana saja dan kapan saja gitu. Boleh, jadi silahkan disesuaikan dengan kondisi sekarang, kondisi siswanya. Jadi media itu kan diharapkan untuk membantu siswa dalam memahami materi seperti itu. Jadi mangga silahkan. Untuk Mas Dwi, judulnya sudah ada belum? Sudah ada, Bu. Oh ya, boleh di-share Mas, silahkan. Sudah terlihat ya, Bu? Lihat Mas, silahkan. Jadi, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Monggo Mas. untuk judul yang bakal DP angkat sendiri yaitu sesuatu tentang yang emang DP bisa gitu ya, Bu. Pengembangan seni audiovisual berbentuk film dalam pembelajaran untuk pembentukan karakter dan kognitif siswa di SMKNP 1 Sukaraja. Jadi kurang lebih kalau DP ada gambaran kan emang DP juga kan pernah ngajar juga di SMK Sukaraja sama Ayu waktu itu. Udah turun ke kelas juga, dilihat-lihat kalau emang daya tarik dari siswa itu sendiri ke film itu lumayan, Bu. Karena emang kalau yang DP tahu ya, sepengetahuan DP, rata-rata orang itu lebih tertarik ke media pembelajaran yang berbentuk audio sama visual gitu, Bu. Jadi DP ngangkat judul ini itu ya berbentuk film, nanti DP mengembangkan media pembelajarannya dari bentuk film. Misalkan nanti untuk pembelajaran PAI tentang toleransi, DP nanti membuatnya tentang film toleransi gitu. Kurang lebih kayak gitu. Oke, ini pengembangan seni audiovisual. Seni di sini maksudnya apa, Mas? Seni audiovisual itu filmnya, Bu, film itu sendiri. Oh. Jadi kan filmnya kan emang termasuk ke dalam bidang seni gitu, seni audiovisual. Berarti ini ya medianya bentuknya film seperti Ya. ya, bentuknya film. Oke, untuk pembelajaran dalam pembelajaran. Nah, ini dalam pembelajaran apa? Jadi gini, Mas. Judul itu yang singkat, padat, jelas biar ketika orang lain membaca tidak bingung. Misalnya ini pengembangan media, misalnya pengembangan media pembelajaran berbentuk film dalam pembelajaran PAI. Nah, untuk pembentukan karakter dan kognitif di SMK Negeri Pertanian 1 Sukaraja. Nah, misalnya seperti itu. Jadi kalau ini kan ketika orang awam nanti pasti bertanya-tanya seni audiovisual berbentuk film. Nah, itu kan padahal itu media. Jadi bisa diperjelas untuk atau dipadatkan untuk judulnya misalnya pengembangan media pembelajaran berbentuk film. Jadi kan jelas, oh media pembelajarannya bentuknya film. Dalam pembelajaran PAI gitu, atau dalam mata pelajaran PAI. Nah, untuk pembentukan karakter kognitif di sini apa, Mas? Lebih ke pengetahuan dari siswa itu sendiri sih. Pengetahuan dari siswa. Kalau enggak jadi gini aja. Pengembangan media pembelajaran berbentuk film di atau pada mata pelajaran PAI di SMK Negeri 1 Sukaraja. Nanti dalam kurung untuk pembentukan karakter dan kognitif. Nah, jadi pembentukan karakter dan kognitifnya dalam kurung bawahnya itu bisa. Jadi
maksudnya apa. Nah, biar ketika orang membaca itu langsung paham. Jadi gitu. Jadi saran saya, pengembangan media, jadi ini pengembangan media pembelajaran berbentuk film pada mata pelajaran PAI di SMK Negeri 1 Sukaraja. Nah, dalam kurung bisa pembentukan karakter dan kognitif. Jadi lebih enak ketika diperjelas, karena judul itu kan harus singkat, jelas, padat. Jadi tidak bikin orang bertanya-tanya seperti itu. Jadi seperti itu. Jadi silahkan nanti untuk filmnya, medianya kan berbentuk film, jadi silahkan dikemas. Yang perlu digarisbawahi materinya tetap harus tersampaikan, meskipun itu bentuknya film, tapi apa yang ingin disampaikan yaitu materinya, terus misalnya karakternya, apa pembentukan karakternya, misalnya dari karakter-karakter di film nanti, misalnya si A, si B, si C. Nah, itu karakter A misalnya baik, karakter yang kedua si B misalnya karakter antagonis. Nah, itu kan nanti sebisa mungkin pesannya tetap tersampaikan. Jadi seperti itu ya. Jadi tentang materinya tetap tersampaikan, serta karakter yang tadi diinginkan yaitu pembentukan karakter. Nah, karakternya tetap nanti tersampaikan. Jadi siswa itu bisa dari film itu bisa mengetahui karakter A seperti ini, karakter B seperti ini. Jadi nanti bisa menganalisis, bisa dia mencerna. Jadi jangan hanya tentang mengangkat seninya, tapi materinya tetap, karena memang ini media pembelajaran seperti itu. Jadi karena kan memang media pembelajaran bentuknya film, jadi materinya nanti tetap harus ada kontennya seperti itu. Ada yang lainnya? Kalau bisa, kalau ini sudah fix bisa dipakai, dilanjutkan nanti untuk sidang proposal. Jadi di akhir kuliah kan di awal saya sudah jelaskan, di akhir perkuliahan kita ada ini kan ini ya praktek, jadi project, nanti ada proposal yang harus dipresentasikan. Nah, himbauannya dari prodi, proposal di mata kuliah metodologi penelitian ini nanti bisa langsung untuk diajukan menjadi judul skripsi. Jadi kalau sudah mantap boleh silahkan ini diajukan ke Pak Arif, ke prodi. Kalau misalnya di ACC ya alhamdulillah, berarti nanti sambil jalan, sambil selesai mata kuliah ini nanti selesai proposalnya. Setelah mata kuliah ini selesai, maka bisa langsung daftar sidang proposal. Jadi tidak kerja 2 kali, tidak mengulang 2 kali seperti itu. Jadi dipastikan Mas di ini mau yang seperti apa, yang ini boleh. Yang ACC kan nanti prodi ya, bukan saya. Jadi ini silahkan nanti diperbaiki judulnya yang tadi sesuai saran saya, atau bisa dirubah sendiri silahkan, tapi yang jelas judul itu harus singkat, padat, jelas. Jadi ketika orang membaca tidak bertanya-tanya ini maksudnya apa sih, jadi langsung tahu seperti itu. Jadi, terima kasih. Ada lainnya? Ya, hanya itu Bu, terima kasih sarannya. Ya. Kalau tidak ada saya lanjutkan ya materi. Ya, Bu. Mas DP bisa ini stop share screen. Oke, terima kasih. Nah, ini saya lanjutkan. Berarti paham ya rumusan masalah. Nah, ini tadi sumber masalah itu terdapat penyimpangan antara pengalaman dengan kenyataan. Ini kan berdasarkan observasi awal. Alhamdulillah DP sama Mbak Ayu kan sudah pernah mengajar di SMK 1 Pertanian. Jadi paham ya, masalahnya apa sih, terus terdapat penyimpangan antara apa yang telah direncanakan dengan kenyataan. Nah, misalnya sudah direncanakan nih sesuai mengajar sesuai dengan MPS, kok siswanya nggak paham-paham ya, ketika ada kuis diem, ketika ada soal diem. Nah, itu perlu dipertanyakan, ini kenapa kok siswanya diem, apa nggak mengerti, apa kurang paham, atau seperti apa. Nah, itu adanya pengaduan, adanya kompetisi, alhamdulillah
Di sini karena menurut pengalaman pribadi dari Mbak Ayu sama Mas DP, nah kita mengangkat judul yang tadi sudah dibahas ya, didiskusikan. Nah ini sudah ada tadi, berarti berdasarkan pengamatan ya, pengamatan terhadap kegiatan manusia, pengamatan terhadap alam sekeliling, referensi, ulangan serta perluasan penelitian, terus cabang studi yang sedang dikembangkan, analisis bidang pengetahuan, serta pelajaran dan mata pelajaran yang sedang diikuti. Nah, tadi alhamdulillah berdasarkan dari pengalaman pribadi, praktek di sekolahan atau ketika mengajar di sekolahan. Jadi memang pengalaman pribadi, kejadian nyata ketika KBM atau kegiatan belajar mengajar berlangsung seperti itu. Nah ini, rumusan masalah yang baik seperti apa? Kalau tadi Mbak Ayu ada 2 judul, pengembangan sama kualitatif. Nah, masalah harus visible. Apa itu? Masalah tersebut harus dapat dicarikan jawabannya melalui sumber yang jelas, tidak banyak menghabiskan dana, tenaga, dan waktu. Nah, tadi dari judul yang sudah diutarakan kan jelas. Jadi, oh ini masalah ini saya ketika Mas DP tentang karakter. Aduh, karakternya seperti ini Bu sekarang, era sekarang, generasi Z ya. Nah, maka dari itu saya mempunyai ide mengambil media yang apa, yang film, biar apa, biar saya bisa mencontohkan karakter yang baik, biar saya bisa mencontohkan karakter, nanti siswanya bisa membandingkan antara karakter yang baik dan karakter yang kurang baik. Nah seperti itu. Masalah harus jelas. Nah ini semua orang memberikan persepsi yang sama terhadap masalah tersebut, jadi persepsi orang itu semuanya sama. Misalnya tadi diangkat tentang efek pandemi seperti itu. Pandemi sudah berakhir, terus pembelajaran mungkin ada yang hybrid, ada yang menggunakan e-learning, ada yang blended. Nah seperti itu tadi Mbak Ayu mengangkat tentang pemanfaatan Google Form. Nah, seperti apa? Karena dari pengalaman 2 tahun kemarin. Nah sekarang mungkin masih ada yang menerapkan sama seperti di kampus kita, blended ya, pakai LMS, terus luring dan daring. Jadi blended, jadi hybrid, bukan hanya tentang offline tapi dibebaskan, boleh luring, boleh blended, yang jelas harus ada LMS, LMS-nya harus digunakan, dan untuk perkuliahannya boleh offline, boleh tatap muka lewat Zoom atau Meet seperti itu. Nah, masalah harus signifikan. Apa? Jawaban atas masalah itu harus memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu dan pemecahan masalah kehidupan manusia. Nah, tadi sudah apa? Karena berdasarkan pengalaman pribadi dari ketika mengajar, nah saya membuat sebuah pengembangan media. Biar apa? Untuk memecahkan masalah tersebut. Nah, masalah bersifat etis, nah tidak berkenaan dengan hal-hal yang menyangkut tentang etika, moral, nilai-nilai, keyakinan, dan agama. Jadi masalah tidak boleh ras ya, tidak boleh menyinggung moral, terus keyakinan orang lain, agama orang lain. Jadi masalahnya harus netral seperti itu. Itu beberapa rumusan masalah yang baik menurut Prof. Sugiono di bukunya tahun 2004 seperti itu. Nah ini ciri-ciri masalah yang baik apa? Yang pertama adalah masalah yang dipilih harus mempunyai nilai penelitian. Nah, ini masalah harus mempunyai keaslian, dalam hal ini menyangkut hal-hal yang up to date dan baru Jadi tadi berdasarkan pengalaman akan up to date, terus mempunyai keaslian. Ini asli loh masalah yang saya angkat, buktinya apa? Karena ini pengalaman saya ketika mengajar di SMK Negeri 1 Pertanian misalnya. Nah, terus mempunyai nilai ilmiah atau aplikasi ilmiah, tidak berisi hal-hal yang sepele, dalam artian ketika kita memunculkan masalah, berarti masalah itu kita anggap penting. Masalah itu kita anggap harus segera diselesaikan. Harus ada solusinya. Nah, seperti itu. Ini masalah harus menyatakan suatu hubungan. Maksudnya, masalah harus merupakan hal yang penting. Tadi dalam hal ini mempunyai arti dan nilai baik dalam bidang tertentu. Jadi kalau ini dalam bidang pendidikan, boleh dalam bidang sosial. Jadi tidak hanya di pendidikan. Kalau di kita kan karena memang pendidikan ya.
maksudnya FKIP, dihimbau sebaiknya itu tentang di pendidikan. Alhamdulillah di sini Mas DP sama Mbak Ayu sudah tentang di sekolah tentang pendidikan. Masalah harus dapat dinyatakan dalam bentuk pertanyaan yang jelas dan tidak membingungkan. Tadi kita udah diskusi bareng tentang judul yang baik, yaitu judul yang tidak membingungkan. Terus berarti kan nanti dari judul nanti ke masalah. Nah, masalahnya apa? Nah, ini masalah harus dapat diuji dengan perlakuan-perlakuan serta data dan fasilitas yang ada. Jadi paling tidak masalah itu nanti kita harus diuji. Biasanya kan ada pengambilan data, terus kita analisis. Nah, dari situ masalah itu harus benar-benar bisa diuji. Jadi tidak asal ini masalahnya diada-adakan, tidak. Tapi masalah itu memang dia urgent, dia memerlukan solusi. Nah, seperti itu. Ini ciri-ciri masalah yang baik. Nah, terus ada masalah yang kedua, masalah yang dipilih harus mempunyai visibilitas, dapat dipecahkan. Jadi jangan sampai memilih masalah yang tidak bisa dipecahkan. Nanti apa ya, rugi tenaga, waktu, sama biaya. Karena apa? Oh, ternyata penelitian saya masalahnya sangat rumit. Jadi harus penelitiannya berulang-ulang kali, yang tidak hanya cukup misalnya 2 bulan, 3 bulan atau 1 semester, tapi bertahun-tahun. Data dan metode untuk memecahkan masalah harus tersedia. Jadi kalau ada masalah berarti nanti datanya, kita mengambil datanya sudah harus kita pikirkan. Data yang kita ambil berupa apa? Apakah ordinal, interval, dan lain sebagainya. Nah, terus metodenya seperti apa? Metode mengambil datanya seperti apa? Nah, karena apa? Nanti kita terbatas dalam biaya, tenaga, dan waktu, seperti itu. Nah, waktu untuk memecahkan memecahkan masalah harus wajar. Tadi yang saya singgung, misalnya bisa kita selesaikan maksimal dalam 1 semester. Karena kan kita juga dikejar waktu ya. Nah, dikejar waktu, jadi 1 semester maksimal. Nah, jangan sampai memerlukan waktu yang bertahun-tahun. Nah, karena apa? Ya, karena nanti ada biaya yang harus dikeluarkan, tenaga, waktu, sedangkan kita semua teman-teman khususnya dikejar oleh waktu, seperti itu. Nah, kalau ini enggak ya, administrasi dan sponsor harus kuat. Nah, tidak bertentangan dengan hukum dan adat. Nah, itu jelas. Jadi tadi sudah dijelaskan tidak boleh bersinggungan dengan keyakinan orang lain, agama orang lain, nilai-nilai, norma yang ada di masyarakat atau yang ada di lingkungan yang kita teliti, seperti itu. Nah, yang ketiga, ciri masalah yang baik adalah masalah yang dipilih harus sesuai dengan kualifikasi si peneliti. Dalam artian teman-teman mahasiswa TI, berarti kan jangan sampai mengangkat di luar keahlian atau kebidangan teman-teman. Nanti susah, di jalan pasti pusing karena memang bukan ahlinya, bukan bidangnya, nanti akan kita kesusahan di tengah jalan. Jadi teman-teman harus sadar diri, saya di bidang apa. Oh, saya jago kok di film. Tadi Mas DP udah sadar diri, dalam artian saya suka film, saya suka membuat film, terus saya sesuaikan biar apa, ketika melakukan penelitian di sisi memang tuntutan untuk penelitian skripsi juga ada, kita senang, kita merasa senang karena dengan apa, mengambil datanya itu terus tadi mengembangkan, berarti membuat medianya kita dengan hati senang. Karena apa? Ya karena itu sesuai dengan bidang saya, sesuai dengan passion saya, misalnya seperti itu. Kalau tadi Mbak Ayu tentang pengembangan, misalnya tentang pengembangan media interaktif, nah itu sesuai dengan bidangnya, sesuai dengan passionnya Mbak Ayu. Jadi ketika nanti melaksanakan penelitian, mengambil datanya, mengembangkan medianya, merasa senang, tidak terbebani, seperti itu. Terus cocok dengan kualifikasi peneliti. Nah, tadi ini jadi 2 hal ini menarik. Ini menarik nih karena saya suka film. Menarik nih karena saya suka media pembelajaran yang interaktif misalnya. Nah, terus ini cocok dengan saya karena sesuai dengan passion saya. Nah, seperti itu. Ketika masalah yang kita angkat dalam penelitian itu sesuai dengan passion kita, sesuai dengan keinginan kita, dengan bidang kita, maka dalam penelitiannya pun, jalannya penelitian itu nanti akan menyenangkan.
karena ya kita suka dengan penelitiannya. Nah ini bentuk-bentuk masalah penelitian, ada masalah deskriptif. Apa itu? Suatu permasalahan yang berkenaan dengan pertanyaan terhadap keberadaan variabel mandiri, baik hanya satu variabel atau lebih. Nah tadi kalau Mbak Ayu yang poin kedua, yang judul kedua itu kan satu variabel ya, hanya pemanfaatan. Nah, ini contohnya. Ini ada permasalahan yang pertama, bentuk-bentuk masalah deskriptif. Contohnya, seberapa tinggi produktivitas kerja di PT Samudra, atau bagaimana sikap pelanggan terhadap pemasangan iklan TV, atau bagaimana sikap masyarakat terhadap adanya impor gula tanpa dibebani biaya masuk, atau yang tadi bagaimana sikap peserta didik setelah pasca pandemi bisa. Bagaimana sikap atau bagaimana motivasi siswa belajar setelah pasca pandemi 2 tahun, itu boleh, itu deskripsi ya. Nah ini ada komparatif itu membandingkan apa, yaitu suatu permasalahan penelitian yang bersifat membandingkan keberadaan satu variabel atau lebih pada 2 atau lebih sampel yang berbeda. Nah ini contohnya, adakah perbedaan kualitas manajemen antara bank swasta dan bank pemerintah? Terus adakah kesamaan sikap pelanggan terhadap pemasangan iklan di TV dan di surat kabar? Kalau dalam dunia pendidikan misalnya, adakah perbedaan motivasi belajar di masa pandemi dan pasca pandemi? Atau adakah perbedaan hasil belajar antara pembelajaran daring dan pembelajaran luring? Atau adakah adakah perbedaan antara perhatian orang tua di masa pandemi dan di masa pasca pandemi? Nah itu contoh-contoh permasalahan komparatif. Atau adakah perbedaan antara penggunaan media berbasis media interaktif dan media visual misalnya. Atau jadi kita bisa membandingkan metode, bisa membandingkan media, bisa membandingkan hasil belajar atau motivasi, perhatian orang tua, banyak. Kalau di pendidikan itu banyak kasusnya, jadi silahkan. Nah kalau asosiatif itu hubungan. Kalau tadi ada deskriptif, terus ada asosiatif, komparatif dan asosiatif. Nah ini suatu pertanyaan penelitian yang bersifat hubungan antara 2 variabel atau lebih. Contohnya ini suatu hubungan simetris. Nah hubungan antara 2 variabel atau lebih yang kebetulan muncul bersamaan, jadi bukan hubungan kausal maupun interaktif. Contohnya, adakah hubungan antara tingginya tingkat urbanisasi dengan tingginya tingkat kriminalitas di kota Denpasar misalnya? Atau adakah hubungan antara perhatian orang tua terhadap prestasi belajar? Atau adakah hubungan antara perhatian dan jarak rumah dengan motivasi belajar misalnya? Atau adakah hubungan perhatian orang tua terhadap prestasi belajar? Nah itu bisa. Jadi itu kalau misalnya asosiatif. Maaf, kalau ini hubungan simetris, nah itu hubungan antara 2 variabel atau yang kebetulan munculnya bersamaan. Kalau kausal, sebab akibat. Hubungan yang bersifat sebab akibat, jadi di sini ada variabel independen atau variabel yang mempengaruhi dan variabel dependen. Nah ini contohnya tadi, seberapa besar pengaruh motivasi belajar terhadap prestasi, atau seberapa besar pengaruh perhatian orang tua terhadap prestasi belajar. Seberapa besar pengaruh gaya belajar dan motivasi belajar terhadap prestasi belajar. Jadi sebabnya perhatian orang tuanya full, maka pengaruhnya apa? Prestasi belajarnya baik. Ternyata pengaruh antara jarak rumah dengan sekolah. Jadinya apa? Di sekolah itu semangat misalnya. Kalau sudah jauh, terus bangunnya harus pagi-pagi misalnya. Ada beberapa hal atau banyak hal yang bisa kita teliti. Kalau itu contoh hubungan kausal. Nah,
Ini hubungan interaktif atau timbal balik, yaitu hubungan yang saling mempengaruhi. Di sini tidak diketahui mana variabel independen dan dependen. Kalau tadi hubungan kausal itu ada, kita bisa tahu mana variabel independen, mana variabel dependen, atau mana variabel terikat dan mana variabel bebas. Nah, ini contohnya hubungan antara motivasi dan prestasi, hubungan antara kecerdasan dengan kekayaan. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Silahkan. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Tentang rumusan masalah. Izin bertanya, Bu. Boleh, silahkan. Untuk rumusan masalahnya itu sendiri ada batasan nggak, Bu? Misalkan minimalnya berapa atau maksimalnya berapa untuk ada dalam penelitian itu atau skripsi misalnya? Rumusan masalah itu kalau batasannya tidak ada, tapi rumusan masalah itu berdasarkan judul. Kalau misalnya tadi Mbak Ayu hanya satu, berarti ya rumusan masalahnya hanya satu. Kalau misalnya ada variabel X dan Y, X1 dan X2 serta Y, maka rumusan masalahnya itu berarti harus ada variabel X terhadap Y, variabel X1 terhadap Y, X2 terhadap Y, terus X1 dan X2 terhadap Y misalnya. Nah, rumusan masalah itu berdasarkan dari judul. Jadi tergantung dari judulnya, Mbak. Seperti itu. Jadi kalau kita lihat judulnya dulu nih, kalau judulnya ada banyak variabel, misalnya tadi pengaruh hanya satu variabel X dan Y, berarti ya rumusan masalahnya hanya satu. Tapi ketika ada tentang motivasi, prestasi, motivasi perhatian orang tua terhadap prestasi misalnya, ya berarti itu kan ada rumusan masalah tentang bagaimana hubungan atau pengaruh motivasi terhadap prestasi, bagaimana pengaruh perhatian orang tua terhadap prestasi, dan yang ketiga bagaimana pengaruh bersama-sama antara prestasi dan perhatian orang tua terhadap motivasi dan perhatian orang tua terhadap prestasi. Nah, seperti itu. Jadi rumusan masalah itu tergantung dari judulnya. Ketika judul penelitiannya banyak variabel, berarti rumusan masalahnya banyak. Tapi ketika satu hanya X dan Y, berarti ya hanya satu, seperti itu. Baik, terima kasih. Dari Mas DP ada yang ditanyakan atau mau diskusi? Silakan. Kalau dari DP belum ada. Ya. Oke, itu jadi untuk minggu depan berarti dibuat ya rumusan masalahnya dari judul yang tadi sudah kita diskusikan. Silahkan berlanjut karena tugasnya berlanjut, silahkan nanti dibuat rumusan masalahnya, batasan masalah dan rumusan masalah itu untuk minggu depan ya. Jadi silahkan nanti dibuat judulnya, mau yang tadi boleh, mau apa diperbaiki, kalau Mbak Ayu boleh dua-duanya, Bu boleh dua-duanya untuk nanti mencari rumusan masalahnya, boleh seperti itu. Nah, perlu ini ketika pengembangan rumusan tetap ada rumusan masalah ya, tapi nanti kan pengembangan itu kita mengembangkan media. Kalau kualitatif, kuantitatif, kalau kualitatif kan nanti kita menemukan hipotesis. Nah, kalau kuantitatif nanti kan kita menjawab hipotesis. Rumusan masalah itu nanti kita ada hipotesis. Nanti kita buktikan. Kalau kuantitatif ya kita membuktikan rumusan masalah itu apakah benar atau tidak, atau rumusan masalahnya nanti jawabannya seperti apa. Oke, kalau tidak ada kuis ya, boleh lewat chat jawabannya, boleh kita diskusi langsung. Jadi judul yang baik itu seperti apa? Ketika kita mengangkat judul,
dari masalah yang baik itu seperti apa. Boleh ditulis di chat, boleh langsung. Jadi masalah yang baik itu seperti apa? Karena kita hanya bertiga, jadi silahkan kita langsung diskusi aja. Masalah yang baik itu masalah yang seperti apa sih? Pakai bahasa sendiri nggak apa-apa, monggo silahkan. Boleh Mas Ayu, boleh Mas Ayu, boleh di chat ya? Izin menjawab, Bu. Boleh, silahkan. Masalah yang memiliki mempunyai nilai penelitian. Masalah yang mempunyai nilai penelitian. Terus Mas DP, masalah yang baik itu seperti apa sih? Tadi? Masalah yang sesuai dengan fakta. Oh ya, masalah yang sesuai dengan fakta atau kejadian nyata. Jadi tidak diada-adakan. Terus tadi ada rumusan masalah. Rumusan masalah itu tadi ada 3. Apa saja? Ada rumusan masalah itu ada 3. Apa saja tadi? Ada. Tadi ada hubungan, ada apa aja? Ada rumusan masalah, ada deskriptif, asosiatif, dan komparatif, ya enggak? Ada masalah deskriptif, itu mendeskripsikan, ada asosiatif, berarti ada apa? Asosiatif hubungan. Terus ada komparatif, membandingkan pengaruh. Sampai sini ada yang ditanyakan? Ada yang belum dipahami? Kalau tidak ada, sampai bertemu minggu depan, jangan lupa untuk tugasnya membuat rumusan masalah. Jadi silakan, kalau tadi Mbak Ayu 2 boleh, 2 dibuat rumusan masalah. Jadi seperti itu, jadi kita tiap minggu tetap ada tugasnya. Jangan lupa nanti absennya ya di LMS, jadi karena memang kita blended, jadi bukan hanya tentang offline, tapi absennya tetap kita pakai LMS, seperti itu. Kalau tidak ada, terima kasih untuk kehadirannya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Saya akhiri pertemuan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya.